Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizky Anggraini, NIM 2020410001, dengan teman saya Putri Hidayatul Husna, NIM 2020410008. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang pertama adalah sejarah perkembangan wakaf di Indonesia. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Wakaf untuk masjid, lembaga pendidikan, pesantren, dan kuburan merupakan jenis wakaf yang paling dikenal dalam masyarakat. Praktik wakaf ini diasumsikan telah ada sejak Islam telah menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara. Sejak akhir abad ke-12 Masehi, di Jawa Timur, tradisi yang menyerupai praktik wakaf telah ada sejak abad ke-15 Masehi dan secara nyata disebut wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti historis baru pada awal abad ke-16 Masehi. Adapun di Sumatera, Aceh, wakaf disebutkan mulai muncul pada abad ke-14 Masehi. Yang ke-1 adalah bab ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. 2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 4. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 5. Harta benda wakaf adalah harta benda yang dimiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. 6. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menjadikan demokrasi sebagai salah satu asasnya yang menonjol. Tetapi semua konstitusi mampu melahirkan konfigurasi politik yang demokratis. Artinya, sebuah konstitusi yang jelas-jelas menganut paham demokrasi dapat melahirkan konfigurasi politik yang tidak demokratis atau otoriter. Bahkan sebuah konstitusi yang sama dapat lahir konfigurasi politik yang berbeda-beda pada periode yang berbeda pula. Undang-Undang 1945 yang berlaku pada periode 1945 sampai 1949 melahirkan konfigurasi yang jauh berbeda dengan konfigurasi politik pada saat undang-undang tersebut berlaku pada periode 1959 sampai 1966. Untuk selanjutnya, melahirkan konfigurasi politik yang berbeda lagi pada periode setelah 1966. Unsur wakaf dan unsur wakif. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: A. Wakif, B. Nazir, C. Harta benda wakaf, D. Ikrar wakaf, E. Peruntukan harta benda wakaf, F. Jangka waktu wakaf.
Wakif meliputi A. Perorangan, B. Organisasi, C. Badan hukum. Hasil penelitian. Ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Said Aqil Al-Munawar MA secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dalam surat berisi usulan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tersebut diberikan landasan pemikiran, yaitu dalam kaitan pengelolaan produktif dengan berkembangnya wacana cash wakaf atau wakaf tunai, uang, dan sejenisnya. Keluarnya Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 dan rekomendasi dari pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi LSM, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, dan pertemuan MUI di Batam tanggal 7-8 Januari 2002 agar pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan Badan Wakaf Indonesia atau BWI dari Menteri Agama kepada Presiden berbuah usulan dari Sekretariat Negara agar Departemen Agama RI mengirim surat izin prakarsa untuk menyusun draft rancangan Undang-Undang RUU tentang wakaf. UU tentang wakaf ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, seminggu setelah Presiden dilantik oleh MPR, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2004. Pada tanggal itu juga, 27 Oktober 2004, UU tentang wakaf ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara RI Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra dan dicatat dalam Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 159. Pengundangan tersebut dilakukan setelah Presiden menerima surat persetujuan DPR RI terhadap RUU Wakaf. Sebagai sebuah gambaran umum, dalam proses pengundangan UU tentang wakaf ini berada dalam masa transisi kepemimpinan, yaitu pergantian Presiden Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya pengundangan UU tentang wakaf ini bisa dilakukan lebih cepat di masa Presiden Megawati. Dalam tinjauan politik hukum, UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan langkah politis pemerintah dalam menyukseskan Propanas atau Program Pembangunan Nasional di bidang pembangunan hukum nasional. Hal itu terlihat dari surat yang diajukan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (CEKI) Menteri Agama kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan. Dalam tinjauan ekonomi, UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bertujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kemaslahatan kesejahteraan sosial. Latar belakang dan tujuan ekonomi ini secara jelas disampaikan pertama kali oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. Haji Said Aqil Husain Al-Munawar sebagai inisiator RUU tentang wakaf ketika menyampaikan ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia atau BWI kepada Presiden Megawati Soekarno Putri. Setelah melalui proses yang panjang, mulai dari permohonan usulan, permohonan draft, pembahasan, serta pengesahan RUU Wakaf, maka produk pengembangan fikih wakaf terlihat dalam naskah UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 2004. Di antara produk pengembangan fikih wakaf itu adalah yang pertama, wakaf benda bergerak merupakan uang, saham, dan surat-surat berharga lainnya. Pasal 28 UU nomor 41 tahun 2004, dasar yuridis yang dijadikan landasan adalah Fatwa MUI tentang wakaf uang tertanggal 28 Safar 1423 Hijriah bertepatan dengan 11 Mei 2002 Masehi yang ditandatangani oleh Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Dr. Hasanuddin MAG sebagai Sekretaris Komisi Fatwa. Yang kedua, imbalan bagi nadhir. Pasal 28
Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nadir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Tentang persoalan hak Nadir mendapatkan upah, para ulama telah banyak sekali menyebutkan dalil atau dasar hukum. Yang ketiga, wakaf dalam jangka waktu tertentu. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk memanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Islam. Yang keempat, ketentuan pidana dan sanksi administratif pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, mengibahkan, mewariskan dan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagai dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda 500 juta rupiah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.